Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Wal istithna'u jaizun fil iqrari. Istisna itu boleh pada ikrar, diperbolehkan. Menggunakan kalimat illa diperbolehkan. Kenapa demikian? Li'annahu fil kitabi was sunnati mawjudun. Karena istisna pada ikrar itu ada di kitab Al-Quran dan juga ada di sunnah Nabi. Wa fil kalami mafhumun ma'hudun. Pada kalam ucapan itu dipahami dan diketahui. Jadi pas kita bicara, ini adalah ikrarnya bentuknya istisna, pengecualian. Maka disebut dengan mafhumun ma'hudun. Jadi di Al-Quran, di sunnah ada, di pembicaraan pun dia mafhumun ma'hudun, dipahami dan diketahui. Fayasihhu, maka sahlah ikrar menggunakan istithna, ada pengecualian, ada huruf illah. Wa huwa minal jinsi jaizun bittifaqil a'immati. Dia termasuk dari jenis jaizun yang hukumnya boleh bittifaqil ummati a'immati, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakat hukumnya boleh kita menggunakan istithna, pengecualian illah pada waktu kita berikrar. Tapi harus minal jinsi dan jenisnya. Wa amma min ghairil jinsi, adapun kalau di luar jenisnya, fakhtalafu fihi, maka para ulama berselisih pendapat padanya. Jadi kalau jenisnya memang sama diperbolehkan, tapi kalau di luar jenisnya, maka inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Rinciannya, faqala Abu Hanifah, berkata al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, in kana istithna'uhu mimma yathbutu fil dhimmati, kalau pengecualiannya pada ikrar adalah sesuatu yang memang tetap pada tanggungannya, contohnya kami iyalin wa mauzunin wa ma'dudin, sesuatu yang ditakar, sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang dihitung. Kaqaulihi lahu, seperti ada orang yang mengucapkan baginya, alayya alfu dirhamin illa qurrahintatin. Kan beda tuh, beda jenis kan tuh. Jenis yang pertama uang dirham, yang kedua adalah gandum. Kan kalau yang di ulama sepakat adalah kalau seandainya yang satu jenis diperbolehkan. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat istisna pada pengecualian pada ikrarnya, maka hukumnya disepakati oleh ulama, hukumnya boleh. Tapi harus yang satu jenis. Kalau yang beda jenis, maka inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ada orang bilang, alayya alfu dirhamin illa qurrahintatin, saya wajib membayar 1000 dirham illa kecuali satu takaran daripada gandum. Kan beda tuh. Jadi beda. Yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama uang dirham, yang kedua adalah takaran daripada gandum. Ini bagaimana hukumnya? Sahha, maka sah dalam madhab pendapat al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi dia punya tanggungannya, yang wajib dia bayar kepada orang lain adalah 1000 dirham illa qurrahintatin, kurang satu takaran daripada gandum. Wa in kana mimma la yathbutu fid dhimmati, kalau seandainya dia sesuatu yang tidak tetap pada tanggungan, illa qimatahu, kecuali harganya, katsaubin wa abdin, seperti baju, seperti budak. Bagaimana hukumnya? Lam yasihha istithna'uhu, tidak sah untuk dikecualikannya, nggak boleh. Jadi kalau ukuran sesuatu yang nggak tetap pada tanggungan, maka dihukumkan seperti baju, seperti budak, dihukumkan tidak sah menggunakan kalimat istisna. Nggak bisa, nggak boleh. Misalnya lahu alayya, dibilang alayya alfu thiyabin illa, misalnya itu illa
alfa dirhamin, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau seandainya berkaitan dengan harga daripada baju, sesuatu yang tetap, yang tidak tetap pada tanggungan, seperti baju, seperti budak, maka dihukumkan tidak sah digunakan kalimat istisna pada ikrar dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qala Malikun wa Syafi'iyyu, berkata al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, yasihhul istithna'u min ghairil jinsi alat itlaqi, sah istisna pengecualian pada ikrar dari yang bukan jenisnya secara mutlak, boleh, nggak masalah. Madhab kita, madhab Imam Malik diperbolehkan seperti itu. Yang di atas kalimat tadi, ya pernah contohnya itu, saya wajib memberikan uang 1000 dirham dan 1 tak, kecuali 1 takaran daripada gandum, itu hukumnya sah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi madhab kita, madhab Imam Malik dihukumkan sah istisna pengecualian pada ikrar seperti itu. Ada orang bilang, saya wajib membayar 1000 dirham kecuali 1 takaran daripada gandum. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sah dalam madhab al-Imam Malik dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sekalipun beda apa itu? Beda daripada jenisnya, dihukumkan sah, boleh, tidak masalah. Saya ada kewajiban memberikan pinjaman atau memberikan uang 1000 rupiah kecuali 1 gram dari gula merah, maka boleh seperti itu dalam madhab kita. Dalam madhab Malik dihukumkan sah. Ikrar yang seperti itu menggunakan istisna pengecualian dihukumkan sah dalam madhab al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa zahiru kalami Ahmad, yang ketiga sekarang. Jadi madhab Imam Abu Hanifah, kalau yang memang tetap pada tanggungan, ada takarannya, ada sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang dihitung, maka dihukumkan sah ikrar menggunakan istisna pengecualian. Tapi kalau sesuatu yang memang tidak tetap pada tanggungan, maka dihukumkan tidak sah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua tadi, dalam madhab al-Imam Malik dan madhab kita, madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, ikrar menggunakan istisna sekalipun beda jenis maka dihukumkan sah secara mutlak. Yang ketiga, wa zahiru kalami Ahmad, dan zahir ucapan daripada al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, annahu la yasu, tidak sah ikrar menggunakan kalimat istisna atau pengecualian. Wa kadzalika bil ittifaqi istisna'uhu al-aqalla minal aktsari. Begitu juga yang disepakati oleh para ulama, pengecualian ikrar al-aqalla minal aktsari, yang paling sedikit dari yang paling banyak. Fa inda thalathati wakhtalafu fi aksihi, dan para ulama berselisih pada masalah sebaliknya. Kalau istisna pengecualian ikrar ada pada masalah barang yang paling sedikit dari barang yang paling banyak, maka dihukumkan sah, disepakati oleh para ulama. Tetapi yang menjadi masalah kalau sebaliknya, pengecualian pada ikrar pada masalah barang yang paling banyak dari barang yang paling sedikit. Fa inda thalathati yasihhu, dalam madhab jumhur selain al-Imam Ahmad, yaitu pendapat dari al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum, maka dihukumkan sah ikrar menggunakan istisna pengecualian dari barang yang paling banyak dari barang yang paling sedikit. Saya punya tanggungan baju 1000 potong kecuali 1 potong, sah tuh. Dalam madhab jumhur dihukumkan sah. Berarti tanggungannya adalah 999 tuh, demikian tuh. Itu kalimat istisna tuh begitu. Kalau yang pertama tadi, saya punya tanggungan baju 1 potong kecuali 1000 potong tuh. Nah itu dihukumkan adalah sah dalam madhab
pendapat yang disepakati oleh para ulama. Jadi yang dibilang sepakat para ulama sah menggunakan istisna pada ikrar adalah kalau pengecualian ikrarnya barang yang sedikit dari barang yang paling banyak. Tapi kalau sebaliknya pengecualian ikrar barang yang paling banyak dari barang yang paling sedikit, jumhur ulama berpendapat hukumnya sah. Saya punya tanggungan kepada si fulan, ada orang berikrar. Saya punya tanggungan pada seorang 1000 potong baju kecuali 1 potong baju. Jumhur mengatakan hukumnya sah. Berarti dia ada tanggungan kepada si fulan 999 atau demikian. Sementara wa inda Ahmada la yasihu, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal dihukumkan tidak sah istisna pengecualian pada ikrar barang yang paling banyak dari barang yang paling sedikit. Wallahu a'lam bishawab.